Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastika C dengan NIM 222140409. Kelas A, mata kuliah Keterampilan Komunikasi dan Manajemen Konflik. Pada kesempatan ini saya akan membahas 3 pertanyaan ujian akhir semester dengan soal yang pertama. Dalam cerita John Simpson, ketika seseorang ingin bergabung dalam keluarganya, maka harus mengetahui nama-nama dari keluarga tersebut. Nah, dalam peristiwa komunikasi ini memaknai pentingnya pengenalan identitas. Dalam pengenalan identitas dapat membangun kepercayaan. Ketika kita tahu siapa seseorang dan apa latar belakangnya, kita cenderung merasa lebih nyaman dan percaya kepada mereka. Nah, ini membantu membangun hubungan yang kuat untuk komunikasi yang lebih terbuka dan jujur. Yang kedua, dapat meningkatkan pemahaman. Mempelajari identitas seseorang membantu kita memahami perspektif mereka, nilai-nilai mereka, dan ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan lebih empati dan efektif dan menghindari kesalahpahaman. Yang ketiga, mempermudah interaksi. Ketika kita mengenal identitas satu sama lain, interaksi menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Kita dapat menemukan topik pembicaraan yang sama, berbagi pengalaman, dan membangun koneksi yang lebih dalam. Yang keempat, membangun hubungan yang bermakna. Dengan memahami identitas seseorang, kita dapat menemukan kesamaan, membangun kepercayaan, dan mengembangkan hubungan yang lebih baik. Sehingga oleh karena itu pengenalan identitas dalam komunikasi dengan memahami siapa mereka, apa yang mereka yakini, dan apa yang mereka sukai, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan mencapai pemahaman yang lebih dalam. Soal yang kedua, teori komunikasi dari Aristoteles yang mengatakan bahwa untuk meyakinkan audiens atau pendengar, seorang pembicara harus mengandalkan 3 hal, yaitu logos, ethos, dan pathos. Logos sendiri berkaitan dengan logika dan argumen yang diberikan dalam pesan. Hal ini mencakup penggunaan fakta, data, bukti, dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pendapat. Pembicara yang efektif menggunakan logos untuk membangun kepercayaan dan mendorong audiens berpikir secara rasional mengenai isi pesannya. Yang kedua, ethos. Ini mengacu pada kepercayaan dan karakter pembicara. Audiens cenderung lebih percaya dan terpengaruh oleh pembicara yang mereka anggap kompeten, jujur, dan bermoral. Sehingga seorang pembicara perlu menunjukkan pengetahuan mendalam tentang topik yang dibahas, membagikan pengalaman yang relevan, serta memperlakukan audiens dengan sopan dan hormat. Yang ketiga, pathos. Ini mengupayakan emosi, nilai-nilai, keyakinan audiens untuk menciptakan komunikasi dan membuat mereka lebih mudah menerima pesan atau bagaimana seorang pembicara menyampaikan topik yang ingin disampaikan. Pembicara dapat memanfaatkan pathos untuk menggerakkan hati pendengar, sehingga ini bisa dicapai melalui penggunaan cerita, analogi, humor, atau bahasa yang kuat. Sehingga ketiga elemen ini saling berinteraksi untuk menciptakan pesan yang efektif dan memiliki peluang untuk meyakinkan audiens dan mencapai tujuan komunikasinya. Soal yang ketiga, hubungkan manajemen konflik dengan ayat Alkitab dari surat Yakobus pasal 1 ayat yang ke-20 yang berkata, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dari ayat ini menekankan pentingnya mengelola amarah dan emosi ketika kita menghadapi masalah atau konflik. Hubungan antara ayat ini dan manajemen konflik terletak pada cara kita merespons situasi sulit dengan pendekatan yang positif, bukan yang merusak. Manajemen konflik sendiri adalah suatu proses yang
bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara yang efektif dan produktif, sehingga menghasilkan solusi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat. Dan dari ayat Alkitab Yakobus 1 ayat 20 menggarisbawahi bahwa amarah bukanlah jalan yang tepat untuk menyelesaikan masalah, karena emosi tersebut hanya akan memburuk keadaan dan membuat penyelesaian konflik menjadi semakin rumit. Sehingga dari Yakobus pasal 1 ayat 20 memberikan landasan yang kuat untuk manajemen konflik yang efektif dengan mengendalikan emosi, fokus pada penyelesaian, dan berkomunikasi secara efektif. Kita dapat menghadapi konflik dengan cara yang konstruktif dan membangun hubungan yang lebih baik. Demikian dari saya, terima kasih, shalom, dan selamat pagi.